kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Nah, masih dengan tema kita, jangan pamer ketika beribadah kurang lebih ya. Dan sekarang kita akan mendengarkan tausiah lagi. Kita persilakan kepada Ustadz Zaki Muhammad. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saya selalu senang kalau ketemu Bang Bobi dan Pak Kiai. Alhamdulillah. Ustaz. Sehat ya, Alhamdulillah batin. Ustaz. Iya, sama-sama Ustaz, monggo. Duduk dulu silakan Pak Ustadz. Nih, sebelum mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Zaki, tema kita pagi hari ini kan ibadah kok pamer ya. Nah ibu-ibu, bisa di rumah semua, ini Bobi punya beberapa artikel mengenai tema kita. Silakan, ini artikel yang pertama. Nah ini ya, awasi pamer ibadah di sosmed, bukan mendapat pahala malah masuk neraka. Awasi pamer ibadah. Ya. Artikel selanjutnya, rahasiakanlah amal ibadahmu sebagaimana engkau merahasiakan aib-aibmu. Tuh, lagi selfie itu lihat pakai tongsis itu ya. Oke. Jadi merahasiakan ibadah itu kan ada bahasa begini, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu perumpamaan Pak Ustadz ya. Perumpamaan bahwa ketika kita memberikan mungkin sedekah atau beramal, jangan sampai ada orang lain yang tahu, kurang lebih seperti itu. Ya hadisnya memang seperti itu, Man. Dianjurkannya seperti itu. Dianjurkan seperti itu. Jadi istilahnya kita punya dua tangan itu, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu, ibarat kasarnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu menceritakan, karena menceritakan itu kan di sini ya. Kita itu mau cerita itu di sini. Coba diem, nggak usah banyak cerita tentang masalah itu. Kalau memang mau cerita, betul-betul ada tujuannya yang dicari. Ada tujuannya. Ya memang untuk fokus ke arah sana. Jadi bukan mau pamernya, enggak. Iya, betul. Beda. Jadi itu yang memang harus kita jalani, karena kebanyakan orang itu bercerita itu biasanya untuk pamer. Jarang sekali umpamanya Jumatan sarungnya 8 juta, umpamanya kan gitu. Dia ngomongin masa apa nih? Wah hari ini saya sholat tuh enak kayaknya, kayak gitu. Emang kenapa? Emang Ini sarungnya, kenapa? sarung enak. Iya ini sarungnya enak nih. Bahkan Pak Emang Kiai, tanya gitu pasti Ustaz ya. jadi salah satu kenapa tangan kiri harus disembunyikan, karena takutnya kiri ini kan identik dengan keburukan. Iya. Jadi karena identik dengan keburukan, takutnya memberikan dampak buruk terhadap amal kebaikan yang kita Orang lakukan. itu sendiri. Dan memang berdampak Ustadz ya. Betul. Belum tentu di dunianya, belum tentu loh maksudnya. Tapi di akhirat pasti. Pasti berdampak Pasti. ya Pak Ustadz. Pasti Ya? berdampak. Ya, Baik. pasti. Jangan sampai amal ibadah kita hilang, rusak hanya gara-gara kesombongan kita. Ya, amin. Pak Ustadz Zaki, silakan Yoi. tausiahnya. Tung-tung, Oh, tung siap. Ini. Tung. Tung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mudah-mudahan yang jawab salam saya Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawadah warahmah. Amin. Allah jadikan suaminya tampan rajin ibadah. Istrinya cantik kayak Siti Aisyah. Hidupnya berkah tanpa masalah. Amin ya Rabbal. Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para alim ulama, wabil khusus guru kita Al-Ustadz Danu. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga host kita Bang Bobi Maulana beserta seluruh pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada dari ujung desa sampai masuk tengah-tengah kota, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah, baik ibadah yang namanya ibadah utama atau ibadah yang melalui perantara manusia, kuncinya dan niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mamati
muslimin. Ayat ini mengajarkan kepada kita sungguh salat yang kita laksanakan, ibadah yang kita jalankan, kehidupan dan juga kematian adalah kuncinya ikhlas lillahi ta'ala. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, orang yang ibadahnya ria, orang yang ibadahnya pamer kurang lebih akan menimbulkan 3 kemudaratan. Apa 3 kemudaratan ini? Yang pertama, bentuk ibadah yang ia lakukan di hadapan Allah akan berubah bentuk menjadi sebuah kesyirikan kecil. Salat yang ia laksanakan hanya berharap untuk mendapat kata-kata hebat dari orang lain. Sedekah yang ia berikan semata-mata ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Dan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan terhadap saudara-saudaranya hanya sebatas pencitraan. Lalu yang kedua, ibadahnya menjadi ibadah yang sia-sia. Ibadah yang sia-sia tidak mendapatkan pahala tapi mendapatkan dosa. Kenapa berdosa? Karena orang tersebut lebih memilih mulia di hadapan manusia dibandingkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, orang yang ibadahnya ria, orang yang ibadahnya pamer, maka dalam kehidupannya enggak pernah tenang. Enggak pernah merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya selalu gelisah. Kenapa selalu gelisah? Karena selalu menunggu pujian daripada yang namanya orang lain. Para pemirsa MNC TV di mana saja Anda berada, mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya buat kita semuanya agar kita selalu terlindung daripada ibadah yang namanya riya atau pamer. Haji Markum, dompetnya jatuh. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Tuh Pak Ustadz Danu, Pak Ustadz Zaki, terima kasih tausiahnya. Ketika ibadah niatnya satu lillahi ta'ala, mudah-mudahan hidup kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita dimudahkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Kita ke narasumber yang pertama. Ya, tarik mas. Tarik. Silakan. Oke. Ya. Sebelah sini silakan. Oke. Boleh ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cesar Karisma dari Cilegon, Banten. Cesar Karisma dari Cilegon, Banten. Ini yang suka joget-joget di TV itu bukan? Kan Cesar namanya. Bukan ya? Bukan. Awe, bukan ya? Usia berapa? Usia 19 tahun. Alhamdulillah. Sudah menikah belum? Belum. Belum ya? Oke. Ya barangkali biasanya kalau yang dari daerah itu banyak udah menikah usia segitu ya, tapi belum. Mas Bobi, kenapa tanya itu? Enggak, saya pengen tahu aja. Barangkali. Itu Pak Kiai nyanyian kode. Nyanyian kode. Baju merah jangan sampai lolos. Oke, terus keluhannya apa nih? Suka sakit kepala, Suka sakit kepala. sakit punggung, sakit perut. Terus gitu kalau lagi sakit punggung tuh kayak kalau mau tiduran harus tahan nafas dulu biar nggak sakit banget gitu. Oh, jadi kepala, punggung, perut. Kalau mau tidur tahan napas biar Ya. punggungnya nggak sakit. Tahan napas berapa jam? Kebablasan terus tahan napas itu. Iya terus pingsan Tidurnya nggak ya, tidurnya itu bangun-bangun kali nanti. pingsannya itu ya. Heeh. Langsung Geletek. pingsan. Berapa lama nahan napas? Nggak lama sih, cuma Oh, paling berapa menit doang. Oh, Detik sampai gitu ya. rebahan udah. 1 menit kurang gitu ya. Heeh. Terus 1 menit mah susah ya. Iya, Itu juga nggak pernah sembuh, setiap hari sakit. tiap hari Oh sakit. gitu, punggung sakit. Iya sakit terus, nggak pernah sembuh. Dari kapan itu? Dari SMP. Dari SMP. Iya. Oh, udah Udah lama lama. juga ya berarti ya. Udah lama ya. Udah dari dulu banget. Dari dulu banget. Dibawa ke dokter udah belum tanyain kenapa nih? Kok Udah, apakah cuma waktu bilangnya ya cuma lambung-lambung aja kasih taunya. Sakit Lambung aja. lambung. Gitu. Lambung. Apa itu namanya itu? Asam lambung, asam lambung Iya, tinggi gitu. naik gitu. Oh. Dikasih taunya gitu aja. Ke Kalau yang dukun, dukun. Kalau ya paling bilang Ke orang kurang pintar istirahat maksudnya. gitu aja. Oh, kalau Apa? orang pintar udah? Orang pintar udah? Dukun, dukun. Belum, Belum pernah? Belum. belum pernah. Wah, hebat nih. Ah, ini kalau orang pintar satu ini pasti benar nih. Saya nebaknya pasti benar. Siapa? Walaupun belum ke orang pintar belum, tapi satu orang pintar ini pasti benar. Ke guru. Guru sekolah, iya itu ya. Kan pintar juga Itu itu pintar ya. juga ya. Iya. Mengajarkan pendidikan. Mengajarkan pendidik. Pak,
Kayak senyum tapi agak-agak gemeter kayaknya saya lihat dari sini. Iya emang gemeteran. Kenapa gemeteran? Udah dari tadi juga gemeteran. Dari tadi? Iya. Mau Lihat ketemu- Ustadz Zaki apa? Emang kalau bawaannya gemeteran aja. Bawaannya gemeteran. Iya, gemeteran terus. Keseharian juga begitu ya? Ya, sering gemeteran.